Waduh, mulai jelas bahwa ada orang dalam pemerintahan Prabowo yang lebih loyal kepada Gibran. Ini terlihat dalam sebuah video yang bisa kita cermati bersama. Selain itu, mereka yang disebut sebagai geng Solo ini disebut kerap kali mengganggu pemerintahan Prabowo dan merencanakan sesuatu, dan terungkap pula bahwa geng Solo ini tak suka dengan AHY. Pantas ketika itu Gibran tak salami AHY. Bisa saja mungkin karena AHY lebih pantas jadi wapres. Bahwa Solo sudah mulai bergerak secara masif, bahkan didatangkan dari luar Jawa. Ini isyarat yang nggak main-main. Jadi sangat susah dipisahkan bahwa kasus PIK 2, kasus penggusuran rakyat di Banten, di belakangnya adalah Joko Widodo. Kalau itu yang ngomong sama aku bukan Bu Mega. Siapa itu? Surya Paloh. Apa katanya? Nah itu tuh dimarahin gak sama Bang Surya kalau dibocorin ya? Pelan-pelan aja ngomongnya. Nah? Pelan-pelan. Soalnya gue baru ketemu salah satu waketum partai yang baru dipanggil Pak Jokowi, dan dia bilang saya nggak suka Agus Yudhoyono. Oh, Berarti kan kok Solo bersuara nggak suka Agus Yudhoyono, kenapa nih? Dan kenapa abis itu AHY nggak disalamin sama Gibran gitu? oh iya. Jadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan, makanya gue balik ke Rusia pusing gue di sini. Rupanya Termul itu lebih lebih mengelulukan Gibran gitu ketimbang kepada Pak Prabowo ya, karena mereka menyambut khusus, dan yang mereka tapi khususnya ini memang yang menteri-menteri yang teridentifikasi memang orang-orangnya Pak Jokowi semua gitu, menteri itu gitu ya Mbak Agi. Oke, itu kita bahas nanti, menarik juga itu Mbak Agi. Iya ya. Jadi kita sajikan dulu aja videonya ini Mas Irsu. Oke. Coba teman-teman lihat itu mereka-mereka yang berkumpul menyambut Gibran dan kemudian terlihat meminta atensi dari Gibran, bersaut-sautan berbicara dan terlihat enjoy begitu ya, terlihat menyemangati, dan juga terlihat, kalau saya sih dalam tanda kutip itu melihatnya sebagai pemuja begitu, memuja. Mereka-mereka ini yang terindikasi juga sowan ke Solo gitu. Jadi ini berkesinap. Coba kita lihat deh videonya. Oh iya. Oh, bawah. Iya. Kita ganti baju juga nih Pak Wapres. Oh, beliau nggak pakai ini ya? Oke Mas. Iya. Presiden dan wapres lah, beda. Memang harus beda. Harus beda presiden. Kalau beda anak buah. Kalau nggak beda apa bedanya? Kalau baru jadi menteri, nanti ada sama. Tidur. Bukan banget. Belum tidur. Terus jamnya berapa mepet? Pak Wapres, Pak Ara ini bukan belum tidur. Jadi dari gestur dan juga dari keakraban di antara mereka gitu, dan kelompoknya ya itu saja, yang artinya mereka itu yang memang bukan Termul itu tidak ada di situ. Mereka yang Termul ada yang tidak ada di situ, bisa jadi karena memang tidak hadir pada acara tersebut begitu. Nah, sementara menteri-menteri Pak Prabowo dan juga menteri-menteri profesional yang lain itu tidak tampak ada di situ. Jadi ya memang kelompok ini jelas betul begitu. Jadi Kompakan lah nyambut gitu, nanti datang ya, ini kita mesti sambut ya gitu, kira-kira gitu kan, kalau ngomong di WA-nya gitu. Jam berapa datangnya kira-kira Wapres Gibran kan gitu ya. Sehingga dia makin ngerasain dia nggak ada lawan. Udah paling jago deh gue. Semua bisa gue atur. Partai yang ngebesarin gue bisa gue tendang, ya kan? Ya dong. Terus negara apa, undang-undang, nggak penting, anak gue bisa gue masukin gitu. Semuanya bisa, dan pengembiranya kebanyakan. Itu dari faktor itu. Dari faktor lingkungan. Lu mau bikin apa, katanya baterai, sehingga perlu nikel. Apa jor-joran aja, pokoknya hajar, Raja Ampat gak penting. Hajar, ngerti nggak? Dari sekian orang mimpin, sekian banyak orang bikin keputusan, semuanya pasti yes man. Kalau nggak mungkin kejadian Raja Ampat digituin. IKN nggak mungkin kejadian kalau nggak semua orang yes man. Iya. Betul kan? Nah, jadi kita dalam berapa lama itu jadi yes man, sehingga lahirlah juga generasi yes man tadi. Salah satunya si Bupati Pati.
Makanya dia dengan sombong kan ngomong, apalagi kan yang sponsor kan beredar sekarang videonya. Saya titip ya Pati kepadamu. Saya titipkan Kabupaten Pati. Ya kepadamu kan dengan jelas kan. Nah mungkin rasa anaknya juga kan. Nah, nah jadilah dia langsung GR banget 5.000 kecilan 50.000. Nah, jadi ini sekarang menurut gua inilah lahirnya gua bilang tadi bangsa berkesadaran. Jadi akhirnya yang sadar tuh rakyat. Kita itu nggak boleh lagi nyalain pemimpin. Karena kita yang bego, terlalu permisif. Pati kompak bangkit melawan hanya karena menaikkan PBB. Maka apakah kita diam? Tanah kita mau dirampas oligarki, kita tidak kompak. Saya berharap seluruh Indonesia bangkit. Tanah kita mau dirampas mereka. Nah yang aku takut cuma satu, lama-lama orang pinter atau orang yang berpengetahuan nggak mau ngomong dan jadi masa bodoh. Padahal di titik masa bodoh itulah kita berbahaya. Indonesia itu bahkan bubar ketika rakyatnya jadi masa bodoh. Memangke lah udahlah gitu. Nah jadi jangan senang nih kalau jadi di atas sana lalu semua orang kayak nurut gitu kayak robot. Jangan senang dulu karena titik ledaknya malah lebih besar. Jadi Bapak Presiden Prabowo musuh Bapak adalah mafia tanah dan mafia hukum. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan ini, jangan salahkan kalau rakyat Indonesia mengambil semangat masyarakat Pati untuk bergerak. Nah, karena tidak ada jalan lagi. Kita bahwa Solo sudah mulai bergerak secara masif. Bahkan didatangkan dari luar Jawa. Ini isyarat yang nggak main-main. Kebijakan pejabat geng Solo ganggu pemerintahan Prabowo. Upaya bersih-bersih geng Solo yang mengganggu kabinet merah putih dianggap belum terlihat meskipun sudah ada upaya dari geng Solo mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satu yang dianggap berperan mengganggu pemerintahan Prabowo dilakukan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dengan keputusan perpindahan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara meskipun pada akhirnya diatasi Prabowo. Apalagi kata Hari, isu pemakzulan putra Presiden ke-7 Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sangat mengganggu Jokowi dan dinasti. Prabowo sedang memainkan posisinya sebagai Raja Jawa dan menjaga keseimbangan upaya bersih-bersih geng Solo belum terlihat. Tapi upaya geng Solo mengganggu KMP terlihat dengan kebijakan yang tidak sejalan dengan Prabowo. Malah cenderung terlihat kepentingan dan keberpihakan kepada Jokowi dan dinasti, kata Heri.